Mengenal watak. Selama kita hidup di bumi, kita dipertemukan dengan banyak jiwa. Esensi utama dari jiwa-jiwa yang kita temui adalah cinta dan cahaya, sama seperti kita. Kemudian, apakah yang membuat setiap jiwa begitu unik dan berbeda satu dengan yang lainnya? Ketika jiwa memutuskan untuk memisahkan dirinya dengan Sang Pencipta, ia ingin belajar bagaimana rasanya melupakan esensi dirinya. Ia ingin mengetahui apa yang disebut dengan alam materi, apa itu dualitas, apa itu ego, apa itu emosi, dan lapisan-lapisan energi lain yang membalut jiwa ketika terlahir sebagai manusia. Pengalaman ini membantu setiap jiwa untuk bertumbuh, di mana ia ingin mengalami siklus kehidupan, mengalami kelahiran, pertumbuhan, kemudian kematian, hingga sampai kepada kelahiran berikutnya, terus berputar dan mengalir. Akumulasi pengalaman dari berbagai kehidupan membentuk jiwa kita menjadi begitu unik dan berbeda dengan jiwa lainnya. Keunikan ini adalah lapisan energi yang kita sebut dengan watak atau karakter. Di alam materi atau fisik, atau di sekolah bumi tempat kita belajar, kita bisa membedakan satu individu dengan yang lainnya berdasarkan watak, karakter, atau sifat. Ketiga hal ini sebenarnya mengacu kepada hal yang sama, yaitu lapisan energi dari manusia yang tidak dapat kita lihat secara fisik. Bagaimana lapisan energi ini terbentuk? Bagaimana kita bisa memiliki watak tertentu? Watak terlahir dari evolusi kesadaran manusia, di mana ia berasumsi bahwa dirinya adalah individu yang terpisah dengan makhluk lainnya. Individualitas ini kemudian menciptakan ego, di mana manusia berpikir bahwa untuk bisa hidup, ia harus dapat mengontrol atau memanipulasi hal-hal di luar dirinya. Ego dari masing-masing manusia terbentuk dari pengalaman hidup yang telah ia lalui. Pengalaman hidup dari setiap jiwa yang menempati tubuh manusia adalah berbeda-beda. Ada yang sudah berpetualang selama jutaan tahun lamanya, ada yang ratusan ribu tahun, ada pula yang puluhan ribu tahun. Sehingga tidak jarang kita bisa menyebut diri kita sebagai petualang bintang, di mana pengalaman hidup yang kita akumulasi tidak hanya berasal dari tata surya kita, namun bisa berasal dari gugusan bintang lain hingga galaksi lain di luar galaksi Bima Sakti kita. Petualangan dari jiwa kita menciptakan berbagai karma, di mana trauma, pelajaran, serta peningkatan kesadaran yang terjadi di kehidupan sebelumnya terbawa ke kehidupan kita yang sekarang. Hal inilah yang kemudian menciptakan kecenderungan, watak, karakter, atau sifat dari seseorang. Sebagai contoh, pengalaman perang di masa lalu yang dialami oleh seseorang menciptakan trauma yang begitu mendalam. Ketika terlahir di sekolah bumi saat ini, ia menjadi orang yang agresif, suka berkompetisi, ambisius, dan cenderung ingin mengontrol orang lain. Karma, dalam bentuk watak atau sifat ini, ia bawa ke kehidupan ini untuk dilepaskan. Untuk dapat belajar melepaskan trauma perang ini, kemudian ia memutuskan untuk terlahir di lingkungan keluarga dengan orang tua yang kaku, menaruh harapan besar kepada anak, dan suka mengendalikan anak. Dalam situasi keluarga ini, trauma masa lalunya akan dapat terpicu, di mana ia mengambil sifat-sifat atau didikan orang tua, sehingga ingatan masa lalunya membentuk wataknya yang sekarang sebagai individu yang ambisius dan suka berkompetisi. Situasi-situasi di kehidupan yang sekarang membantu mengangkat memori masa lalu agar seseorang dapat melepaskan karma dari kehidupan sebelumnya. Hanya dengan bantuan orang-orang di lingkungan terdekat, seseorang dapat mengakses trauma masa lalunya. Hal ini bukan untuk menghukum kita, namun untuk membantu kita memahami apa yang perlu dilepaskan dan dimaafkan, sehingga jika kita mampu mengamati pola berulang yang terus terjadi di kehidupan kita, kita akan bisa mengambil keputusan secara sadar untuk tidak kembali mengulang hal yang sama. Ketika kita mampu untuk memaafkan trauma atau memori masa lalu, getaran atau frekuensi kita akan berubah dan naik ke getaran yang lebih tinggi. Peningkatan kesadaran ini akan sedikit demi sedikit mengubah watak kita. Karena ego yang selama ini menjadi dinding penghalang dari jiwa kita akan runtuh. Runtuhnya ego ini
akan membuka jalan bagi kita untuk semakin memahami diri. Sehingga, watak atau sifat yang selama ini kita tampilkan dapat kita sadari sebagai kecenderungan dari trauma masa lalu. Kita yang tadinya memiliki sifat pemarah dapat berubah menjadi pengasih. Kita yang tadinya ambisius dan suka berkompetisi bisa berubah menjadi individu yang lebih mengalir dan suka berkolaborasi. Hal ini mungkin untuk dilakukan oleh umat manusia dengan cara merenung, meditasi, berdialog dengan diri, serta membumi atau grounding. Karena hanya dalam kesendirian, kita bisa melakukan evaluasi terhadap watak atau karakter kita. Seringkali, kita dapat berkaca dari orang-orang di sekeliling kita, di mana ketika kita merasa seseorang begitu egois, bisa jadi sisi ini ada di diri kita sendiri. Maka, perlu dipahami bahwa watak atau karakter yang kita lihat dari seseorang dapat sangat membantu kita untuk memahami sifat kita yang terlahir akibat trauma masa lalu. Kehidupan kita di sekolah bumi saat ini dapat dikatakan begitu singkat, sehingga kita harus menjadi bijak dalam memanfaatkan kesempatan belajar ini. Dimensi tak terlihat dari diri kita, yaitu watak atau karakter, sedikit demi sedikit dapat kita lepaskan, sehingga pada akhirnya hanya esensi jiwa kita yang asli, yaitu cinta dan cahaya, yang dapat kita rasakan. Bayangkan jika semua orang di bumi menyadari esensi aslinya. Kesadaran kolektif akan membawa kita terkoneksi dengan keluarga galaktik dan sang pencipta tertinggi.